Hai, hari ini IHSG-nya ditutup menguat 0,7%. Candlenya sih masih, ya bisa dibilang masih cenderung sideways ya. 2 minggu belakangan ini di range 4800-an, atasnya kisaran 4990. Jadi ya masih sideways lah. Mudah-mudahan segera bisa naik ke atas 4990 atau bahkan naik ke atas 5 ribuan, karena kalau misalnya berhasil ke atas 5 ribuan itu ada peluang lagi tes area 5150 5160-an. Jadi kalau berhasil naik ke atas 5000 itu ada ruang lagi nih ke area 5150 lah ya. Berarti ada space naik, dan mestinya kalau misalnya itu kejadian ada beberapa saham-saham yang enak untuk ditradingkan. Tapi itu nanti kita tunggu si IHSG-nya berhasil main-main ke atas 5000 lagi, mudah-mudahan ya. Kalau enggak ya ada dua kemungkinan lagi, antara masih nerusin sideways di range kecil ini 4800 4900 sekian, atau malah tes area 4700-an kalau ternyata turun ke bawah 4800. Mudah-mudahan sih nggak turun lebih bawah-bawah lagi ya. Kalau kita lihat MACD sih, ini histogram hijau udah mulai di atas 0 ini, udah mulai mau motong gitu kan ya. Tapi mau kayak gimana pun bentuk ininya, bentuk si MACD-nya ini kita tahu sendiri, ini masih sideways ya. Masih waspada lah ya, masih kalau mau tradingnya jangka pendek, trading pakai strategi di market sideways. Strategi di market sideways itu ya beli di dekat atau di area support, jualan di dekat atau di area resisten. Terus kita sekarang lanjut lihat hasil explore saham aja lah ya. Kali ini saya mau pakai pot. Kita coba lihat hari ini saham-saham yang akun histogramnya hijau di atas rata-rata 20 hari. Ada 10 saham. Pertama APIC. APIC, iya sih, hari ini memang akun histogramnya hijau di atas rata-rata. Tapi kalau kita lihat lagi nih ya, harganya masih di range sideways 800, atasnya kisaran 890-an lah, 870 890 atasnya. Nah kalau kita lihat ini belum lah ya, maksudnya belum ada tren bullish terbentuk selama malam ya. 3 bulan mulai Juli nih, Juli, Agustus, September, Oktober, masuk Oktober ini masih di range sideways. Lihat dulu lah ya. Boga sih biasanya saya skip, ini volumenya rata terus soalnya. Dan kalau misalnya ada yang punya barang, boleh dijagain aja lah pakai trailing stop di bawah. Sementara ini di bawah 15 aja. Dan kalau lanjut naik itu perkiraan area resistennya di sekitar 1600 ya. Terus next ini kalau kita lihat beberapa hari belakangan ini aja lah, 1 atau 2 minggu terakhir itu bisa dibilang cenderung sideways di range 352 384. Ya masih di atas MA20 juga sih. Kalau kita zoom out dikit juga kebanyakan gini aja lah. Ini juga masih cenderung bullish ya, mudah-mudahan masih bisa lanjutin bullish. Tapi coba lihat yang lainnya dulu. Demas hari ini naik, tes area resisten 228 232. Kalau berhasil breakout ada peluang lanjutin lagi tes area puncak di bulan-bulan Agustus nih. Harga penutupan tertingginya itu di 250. Nah, terus harga tertingginya high-nya di 256. Mudah-mudahan lah berhasil breakout 226 232. Kalau yang nggak berniat simpen lama-lama, bolehlah kasih trailing stopnya di bawah 218. Terus itu buat yang punya barang ya. Kalau yang belum punya barang ya
wait and see dulu aja, maksudnya rasanya ini kan tes area resisten, jadi kalau misalnya langsung beli resikonya terlalu besar ke bawahnya itu. Karena kalau misalnya maksain beli di sini, cut lossnya paling nggak di bawah sini lah ya, 1.200 agak banyak. Coba lihat yang lain dulu. Enough masih cenderung sideways beberapa hari ini, semingguan lah, seminggu terakhir ini sideways di range 2800 3550 ya, artinya ini juga menunjukkan kalau area 3500-an masih jadi area resisten. Terus JAST, wah reject hari ini. Reject sih, tadi udah bahas. Nah ini JAST nya break fraktal ya. Kalau kita lihat fraktal hari ini tutup di atas fraktalnya 128. Jarang-jarang keluar sih ini JAST karena hari ini akum histogramnya di atas lebih dari 2 kali rata-rata 20 hari kayaknya. Jadi dia keluar, dan ini juga bikin si akum lainnya itu nekuk ke atas dan berada di atas MA yang hijau. Begitulah kira-kira ya. Kalau misalnya mau beli, ini kan hari ini reject ya. Hari ini auto reject atas. Jadi yang punya barang ya sudah dijagain aja trailing profitnya. Mudah-mudahan sih besok masih bisa ada lanjut-lanjut lah ya. Trailing stopnya dijagain aja di bawah 127, nggak usah jauh-jauh. Kalau turun bawah 127 ya kabur yang masih punya barang. Kalau kita lihat zoom out dikit, itu ada peluang ke area-area 146 atau atasnya lagi 174-an. Ya mudah-mudahan lancar lah. Enough udah di AST link. Oke. Nah, link hari ini naik ya. 19% tutupannya. Tutup di 2400 ya, naik sih, bagus. Cuman kalau buat yang belum punya barang mau beli, rasanya kok agak bingung ya, nanti cut lossnya di mana gitu kan maksudnya. Jadi buat yang punya barang aja lah, dijagain trailing stopnya di bawah ini, di bawah 2300 sementara ini. Area resistennya sih terdekat ya, udah deket banget sih, 2410-an. Kalau kita zoom out dikit coba, nah ini udah mulai masuk ya, mudah-mudahan masih bisa dikit-dikit naik lagi ke ini berapa, 2500 ya, 2500, mudah-mudahan masih bisa. Terus NATO, nah NATO nya malah masih trennya masih bagus ya. NATO ini ya buat yang udah punya barang masih bisa disimpan lah. Jagain aja trailing stopnya itu di bawah ini ya. Sekarang ini di bawah 448 lah. Atau ini kan oke, ini aja 446 biar enak. Ya trailing stopnya di bawah 446 lah. Selama nggak turun ke bawah 446, hold dulu aja. Siapa tahu masih lanjutin bullish dan tes area-area ini ya, 500-600an atasnya 645 650 ya, 600-650 perkiraan area resistennya. Terus PAMG, wow. PAMG nya hari ini juga hijau di atas rata-rata sih akunnya. Cuman ya kalau kita lihat beberapa hari ini mungkin ada kemungkinan, maksud saya ada kemungkinan sideways di range 87 lah, 107 ya, jadi fraktal kayaknya ya, 107 fraktalnya. Kalau berhasil breakout 107 ya berpeluang meneruskan reboundnya. Kalau kita lihat sejak pertengahan Agustus sampai sekarang ya bullish, swingnya kelihatan di time frame hourly ini. Terus kalau kita lihat kita hitung-hitung perkiraan area resistennya di mana, mungkin ini bekas area support yang di breakout mepet ya.
Ya kira-kira di area fraktalnya ini adalah area support yang pada waktu bulan April ya di breakdown, Maret sih, ya April lah, April di breakdown. Kalau berhasil breakout ya siapa tahu tes area atasnya ini lagi kan 130-an tahu kan. Terus pura muncul lagi, pura fraktalnya di 134. Ya kalau misalnya breakout 134 di hourly ini ada double bottom. Jadi kalau breakout 134 berpeluang ke area 145 147-an. Nah, lihat besok bisa nggak dia breakout. Lihat besok. Kalau list saham yang akunnya masih terjaga ada 12, nggak beda jauh ternyata, tapi isinya lumayan berbeda sih. Ada S Hardware pertama. S Hardware masih di range inside bar ini, belum berhasil breakout 16.10 ya. 3 hari berturut-turut akum histogramnya merah sih, meskipun belum membuat si akumnya jadi bearish, jadi makanya masih masuk ke apa namanya, eksplorasi XP ACC ini. Biarin dulu aja lah ya, selama nggak breakout 16.10 nggak beli dulu nggak apa-apa. Siapa tahu mau nge-swing ke bawah dulu, tes area 1.500 atau bikin sideways dulu, bawahnya kisaran 1.400 ya, kita lihat dulu aja. BHAT masih di range sideways sih, coba lihat yang lain. Boga tadi udah. BSDE ditutup di 780 sih, naik 2,6%. Kalau kita lihat fraktal ya hari ini tutupnya di atas fraktal ya, fraktalnya 775. Mudah-mudahan masih bisa nerusin lah ya, masih bisa nerusin ke area 800-an, 825 mudah-mudahan. Terus GTPS masih belum berhasil lewat 450 3510, jadi ya area ini masih jadi area resisten. Biarin dulu aja. Kalau misalnya yang punya barang digagalin, udah sih ya, harusnya udah dari kemarin tuh, jualan ini. Saya maksudnya memang sih rebound ya, rebound dari area 3000, tapi belum ada swing yang membentuk higher low gitu. Jadi kalau misalnya mau maksain beli, terpaksa cut lossnya di bawah 2970 paling lumayan cut lossnya. Jadi saya pilih tunggu dulu aja, siapa tahu dia bikin sideways kecil dulu atau mau tes area 3000-an lagi terus rebound, nah itu baru beli. Terus bullnya ya, akumnya sih kelihatan bagus ya, ini masih sideways. Coba lihat yang lain, di tengah-tengah ring sideways ini agak susah. CTRA properti rasanya banyak, beberapa ditutup hijau sih. Akumnya juga hari ini hijau lagi. Akumnya bukan yang paling bagus, tapi masih lumayan terjaga lah ya, nggak jadi bearish sih akumnya. Kalau kita lihat beberapa minggu belakangan ini ya masih bisa dibilang sideways di range 620 705. Kita lihat di hourly baru kelihatan. Nah ini kan kelihatan kalau sideways. Mudah-mudahan cepet-cepet breakout dan main-main ke atas 700. Dan kalau berhasil breakout 705 berpeluang ke 780 800-an lagi. Terus Hoki masih belum berhasil breakout 785, masih jadi area resisten. Imas, Indomobil biarin dulu lah ya. Biarin dulu lah, saya belum dapat ide. Terus INKP juga masih di tengah-tengah ring sideways, saya agak susah. Coba Merdeka. Nah ini mendingan BKA, akunnya bagus,
harganya memang masih di range sideways ya, 1505 1725 kalau kita lihat di daily. Terus hari ini candlenya doji berada di range candle kemarin, berada di dalam high low candle sebelumnya maksudnya. Dan kalau kita lihat harga penutupannya ini kan naik ya. Nah, ini harga penutupan tertingginya di sini 1670. 2 hari Jumat dan hari ini bertahan di atas 1670, kemudian membentuk inside bar. Meskipun inside barnya ini di atas di area sideways 1505 1725 sih ya. Jadi bisa lah buat strategi besok buy it break 1725. Cut lossnya sih sementara di bawah 16.600 di bawah 1600. Memang agak banyak ya, jadi diatur money manajemennya, dan ini akan jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya itu diatur. Peluangnya sih perkiraan area resistennya di sekitaran 1870 1900-an, itu ada ruang sekitar 10%. Jadi menarik, jadi bisa jadi strategi trading yang menarik jika money manajemennya juga diperhatikan. Makanya belinya mungkin kalau besok breakout 1725 sebagian dulu nggak apa-apa, nanti juga area cut lossnya bisa digeser-geser naik juga sih. Lihat nanti update-nya kayak gimana lah ya. Sementara ini di bawah 1600 dulu cut lossnya. Oke, itu terakhir SCMA. SCMA saya masih belum dapat ide lagi. Akunnya sih masih belum jelek, tapi harganya masih belum kasih ide buat strategi trading. Sementara baru MDK sih yang enak ya. Oke lah, itu dulu dari saya. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Besok hari Selasa tanggal 6 ya. Masih PSBB kan, jadi stay at home aja, stay safe, nggak usah kelayapan kalau nggak perlu banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.